Hari ini saya, Wanti Nuraini, akan melanjutkan cerita saya tentang novel yang saya baca untuk tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar dengan judul buku novel Gadis Kretek. Masih ingat nggak guys, judul yang pertamanya apa? Nah guys, untuk judul yang kedua dari buku Gadis Kretek ini yaitu Sigaret Kretek Jagad Praja. Nih guys. Nah, sesuai yang saya sampaikan di video sebelumnya, jadi novel ini tidak hanya mengangkat tentang kisah romansa saja, melainkan tentang pertumbuhan kretek yang ada di Indonesia. Nah, dimulai dari perjalanan Lebas untuk mencari Jengyah ke Kudus gitu. Nah, lanjutan dari perjalanannya itu Lebas malah singgah terlebih dahulu di Cirebon. Nah, yang tak lain dan tak bukan dia menemui temannya ketika dia sedang berada di Amerika dalam perkuliahannya gitu. Nah, tetapi dengan sifatnya Lebas yang sangat santai gitu, sehingga Lebas itu malah terlena dengan adanya temannya gitu. Jadi malah Lebas itu namanya Erik guys. Nah, si Erik itu malah manggil teman-temannya dengan mengiming-imingkan rokok ataupun kretek yang dibawa oleh si Lebas, yaitu kretek Jagad Praja gitu, kretek milik pabrik keluarganya si Lebas. Nah, karena singkat cerita di sana mereka malah senang-senang. Nah, lain hari kakaknya yang bernama Tegar itu merasa kok tidak ada perkembangan ataupun tidak ada kabar dari si Lebas tersebut. Nah, kemudian si kakaknya tersebut malah berpikir dia tahu nih adiknya suka leha-leha gitu, padahal posisinya ayahnya sedang menunggu gitu kan. Nah, sehingga tidak lama dari dia berpikir, dia langsung memulai perjalanannya menuju si Lebas, menyusul si Lebas, yaitu ke Cirebon. Kemudian dia malah beristirahat dulu di salah satu hotel di Cirebon gitu, si Tegar tersebut. Nah, akan tetapi si Tegar itu merasa, lah kok adiknya di mana ya, kok susah dihubungi banget gitu, padahal kan ini bukan waktu yang tepat untuk dia berleha-leha gitu. Nah, keesokan harinya ternyata nomor si Lebas itu sudah bisa dihubungi. Kemudian kakaknya itu langsung menghubunginya dan langsung mencari di mana alamat Lebas tersebut. Nah, kemudian kakaknya menyusul Lebas karena tidak mungkin kalau Lebas yang menyusul kakaknya, karena kakaknya mengira bahwasannya emang adiknya itu terlalu meleha-lehakan waktu. Nah, singkat cerita, si Tegar itu nyampe nih di tempat tinggalnya si Lebas, yaitu di tempat temannya tadi, itu namanya Erik gitu. Ternyata kakaknya malah kaget, lah kok kamu malah kayak gini sih, gini gitu. Jadi bawel lah gitu ceritanya. Nah, dari sanalah Lebas mengikuti perjalanan dengan Tegar. Nah, singkat cerita, nah kenapa dari sana terlihat sekali bahwasannya Tegar itu sangat bertanggung jawab terhadap pabriknya dan sangat menghormati atau menyayangi Romonya tersebut. Karena ternyata guys, dari judul kedua ini kita tahu bahwasannya bagaimana sih perjuangan Tegar untuk mengetahui sebuah pabrik kretek Jagad Praja milik keluarganya tersebut. Nah, dari sana Tegar selagi kecil, Tegar sudah diajak oleh Romonya untuk mengetahui tentang pabriknya tersebut, tentang perjualannya seperti apa, pembuatannya, terus bagaimana cara mengolah, cara memilih tembakau gitu. Sehingga suatu hari Tegar dibawa oleh Romonya ke pasar tembakau gitu. Nah, kemudian ada beberapa jongkok dan mereka menemui beberapa orang. Yang pertama ada Pak Muri, terus yang keduanya ada saya lupa lagi guys. Nah, di sana dia menemui dua orang tersebut. Nah, saling berbicaralah tentang harga tembakau untuk jual beli tersebut, sehingga diambillah sesudah tawar menawar, saling jabatan tangan. Tetapi ada satu ruko yang tidak didatangi oleh Romonya, melainkan Romo tersebut mengetahui siapa orang tersebut. Nah, sesudah arah mau pulang, diceritakan oleh Romonya ternyata kenapa Romo tidak mendatangi jongkok tersebut, karena jongkok tersebut adalah kretek pertama yang hadir di Indonesia, yaitu dengan cap 99. Nah, itu lahir dari sekitaran tahun 18, bukan tahun 19-an guys.
Nah, dan pada tahun itu pula, sehingga pada tahun 19-an, kretek 999 tersebut. Nah, kenapa sih guys kretek itu masih jadi nomor 1 di Indonesia pada saat itu? Karena ternyata pemasaran dari kretek 99 itu sangatlah canggih, yaitu dia menjadikan sebuah iklan kretek 99 itu sudah menjadi nomor 1 di majalah, di koran gitu, sehingga membuat kretek tersebut sangat terkenal di Indonesia tersebut gitu, sebagai kretek nomor 1 pula gitu. Nah, lanjut cerita dari perjalanan si Lebas dan si Tegar itu. Kemudian di mobil Tegar menceritakan untuk di saat melanjutkan perjalanannya, Tegar menceritakan sesuatu kepada adiknya, yaitu kepada si Lebas. Nah, di perjalanan tersebut Tegar berkata, aku sudah bertanya tentang Jengyah kepada ibu gitu. Kemudian Lebas itu terheran-heran dan merasa kaget. Hah, kok bisa gitu kan ya, sedangkan pada cerita sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasannya ibunya itu merasa cemburu sangat gitu. Nah, ternyata kata Tegar, Lebas, kamu tahu tidak luka yang ada di jidatnya ayah tersebut gitu. Terus Lebas menjawab, ya saya tahu senang, itu bekas ayah berantem kan senang di masa mudanya, tegur si Lebas gitu. Ternyata bukan. Nah, di saat pernikahan sesudah ijab kabul, ayah si Romo dengan ibunya itu menikah. Ternyata datanglah si Jengyah memukul si Romo dengan semprong petromak gitu. Nah, semprong petromak itu dipukullah langsung oleh si Jengyah kepada kepalanya si Romo tersebut. Nah, sehingga luka tersebut ada sehingga si Romo tua tersebut. Nah, dari judul yang kedua ini kita dibuat lebih penasaran kan apa yang terjadi di antara si Jengyah dengan Romo tersebut, karena kok bisa sih ada cewek yang marahnya itu tidak bisa tertahan di saat sesudahnya ijab kabul dilantunkan oleh Romo dengan ibunya Lebas dan Tegar itu, malah ada Jengyah yang memukul Romonya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita simak atau kita tunggu video selanjutnya yang akan segera saya upload. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa tunggu video-video selanjutnya yang akan saya upload di YouTube ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya guys. Dadah. See you next video. Mwah, 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 mwah.